Toh? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arianto Ardiansyah, peserta Latsar Angkatan 14, kelompok 3, yang insya Allah pada kali ini akan menyampaikan sedikit berbagi tentang laporan aktualisasi atau kegiatan aktualisasi yang berjudul tentang kemandirian pelayanan publik terhadap efisiensi sirkulasi dan registrasi konvensional di ruang baca fakultas dengan menerapkan aplikasi SLIMS yang berbasis sistem otomasi di Ayinbone yang disingkat dengan Marecasi. Untuk video kali ini saya lebih menekankan kepada proses tutorial tentang penggunaan aplikasi SLIMS. Bagaimana dan apa fungsinya sehingga kita bisa mengetahui tentang aplikasi yang efektif dipakai dalam ruang baca Fakultas Syariah dan Hukum Islam Ayinbone ataukah tidak. Nah, sehingga pada kali ini saya ingin menyampaikan sekaligus berbagi kepada kita semua tentang proses-prosesnya. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Pada kegiatan kali ini saya akan coba untuk masuk ke dalam aplikasi pertama, yaitu yang bernama SAM Control Panel, yaitu aplikasi pengontrol. Aplikasi ini bertujuan untuk pembuka awal untuk meng-on-off-kan kegiatan aplikasi SLIMS ini. Karena kenapa? Aplikasi SLIMS ini sangat rawan untuk digunakan oleh orang lain. Karena kenapa? Dia tidak terlalu memiliki sekuritas yang tinggi, akan tetapi dengan adanya aplikasi kontrol panel SAM ini V3.2.1 yang bisa kita padankan, maka merupakan sebuah aplikasi pembuka untuk membuka langkah awal membuka aplikasi ruang baca dosen. Untuk itu cara memfungsikannya sangat mudah sekali. Masuk ke dalam SAM control panel tersebut, kemudian mengklik, secara otomatis dia akan langsung berfungsi seperti ini. Dan ini bisa kita setelah kita memakai, kita bisa langsung menyetel stop. Kemudian di bawah juga MySQL-nya juga kita bisa stop. Kalau untuk menjalankan kembali, bisa kita kembali menyetarnya. Kemudian klik lagi tombol start-nya. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, menjadi berwarna hijau, Apex dan MySQL-nya, berarti siap kita untuk masuk ke dalam aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi SLIMS. Nah, untuk video kali ini, aplikasi SLIMS ini sudah terkoneksi dengan Google Chrome. Karena sistematika pemasangan aplikasi ini memang pada aplikasi ini harus dikombinkan dengan Google Chrome. Itu dikarenakan suatu saat akan meminta update data terbaru ataupun mungkin ingin membackup data, bisa menggunakan itu secara daring ataupun terkoneksi dengan internet. Biasanya dalam kegiatan ruang fakultas ini, ruang baca fakultas ini terkoneksi dengan internet sehingga kita bisa mengupdate data-data terbaru dari aplikasi SLIMS ini. Nah, untuk itu saya sudah menyiapkan di sini posisinya. Di sini langsung terklik, bisa kita klik dengan satu kali, yaitu masuk otomasi. Ini bisa kita membuka video ruang baca tersebut, dan tampilan awalnya akan muncul seperti ini, yaitu tertulis username. Biasa saya menggunakan username-nya adalah admin, kemudian kata sandinya juga admin, sehingga kita bisa mengklik tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa klik untuk mengakses masuk. Setelah aplikasi tersebut terbuka, kita bisa melihat akan ada muncul fitur-fitur seperti ini. Ini bisa kita close saja. Ada OPEC, kemudian bibliografi, sirkulasi, keanggotaan, master file, inventarisasi, sistem pelaporan kendali, terbitan, dan ada logout.
Nah, di sini bisa kita lihat aplikasi yang sering kita gunakan adalah aplikasi bibliografi. Kemudian aplikasi sirkulasi inilah proses peminjaman pengembalian buku. Kemudian ada fitur keanggotaan di sini untuk merekrut member baru. Nah, untuk itu ada pula sistem master file di sini untuk membackup data jikalau memang komputer kita akan butuh penambahan panel, yaitu menambahkan komputer yang terbaru untuk memindahkan data. Jadi kita tidak perlu lagi memindahkan data-data nama-nama orang yang sudah kita masukkan, nama-nama bibliografi ataupun koleksi buku yang telah kita masukin, tidak perlu lagi untuk mengetik ulang karena sudah terbackup pada master file-nya. Sehingga master file tersebut secara otomatisasi akan tersave dengan master file-nya. Nah, tapi terlebih dahulu saya ingin memperlihatkan kepada kita semua. Yang pertama itu kita bisa melihat dulu aplikasi OPEC. Apakah yang terdapat pada fitur OPEC ini? Yaitu Open Source Library Management ini. Kita bisa melihat di sini buku-buku yang sudah saya jelaskan untuk memasukkan buku terbaru ataupun buku yang baru kita input masuk. Nah, ini bisa kita langsung muncul di sini dengan mempromosikan buku apa saja yang terbaru ataupun yang kita cari, kita bisa mengetik di sini. Nah, akan muncul nanti buku ini atau mungkin kita bisa langsung mengklik seperti ini bukunya, maka akan muncul model seperti ini. Jadi informasinya akan detail cantuman akan muncul seperti ini, text management yang ditulis oleh Muhammad. Ya. Kemudian kita bisa lihat di sini semua perlu penambahan, ada detail ketersediaan, nomor tajuknya, kemudian nomor klasifikasinya, tersedia atau tidaknya. Di sini bisa kita lihat semua informasi secara detail. Jenis buku apa dan lain sebagainya. Cetakan yang keberapa dan lain sebagainya. Di sini semua terdata, ya. Nah, oleh karena itu begitupun dengan yang lain juga ya. Jadi kita bisa lihat komponen-komponen buku-buku, klasifikasi buku, judul buku dan lain sebagainya itu secara detail dan klasifikasi. Nah, ini untuk OPEC-nya ya, sebagai bahan promosi buku yang telah kita input ataupun data terbaru yang baru kita input. Mungkin kita bisa menuju kepada bibliografi. Nah, bibliografi di sini tentu saja sangat berfungsi sekali untuk mendata data buku, sehingga buku-buku tersebut bisa kita lihat di sini secara langsung. Dalam hal ini bisa kita ada dalam bibliografi itu terdapat fitur daftar bibliografi, tambah bibliografi baru, daftar eksemplar, data eksemplar keluar, layanan pencetakan label dan cetak barcode eksemplar dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur ini yang paling sering kita gunakan untuk menginput baru adalah tambah bibliografi baru. Nah, sehingga kita bisa mengklik di sini, bagaimana fiturnya seperti ini. Nah, kita mencoba untuk menulis bukunya, kemudian berisi pengarangnya seperti apa. Nah, nampak pengarangnya itu bisa kita tulis di kolom ini dan lain sebagainya. Nah, terus kita ada pernyataan pertanggungjawaban, edisinya apa dan lain sebagainya, sehingga yang bisa kita lihat adalah seperti ini fiturnya. Dan ini untuk memasukkan gambar sampulnya seperti yang kita setelah kita choose file tadi mengupload bukunya, sampul bukunya, maka akan tampil di bagian OPEC-nya. Selanjutnya untuk tampilannya ini kebetulan saya bisa langsung menuju kepada daftar bukunya. Itu di situ kita bisa lihat. Contoh saja adalah hukum tata negara. Untuk melihat daripada proses ini yang sudah terinput, bisa kita masuk kembali kepada suntingnya, kemudian pilih menu sunting yang berwarna merah. Nah, di sini sudah ada model buku yang sudah kita masukkan, cover buku yang sudah kita masukkan. Kemudian di sini tertulis jikalau ada kalimat ataupun yang perlu ditambahkan ataupun yang perlu direvisi itu, ataupun misalkan nama pengarangnya salah dan lain sebagainya, itu bisa kita sunting untuk perbaharui. Sehingga hal tersebut bisa terjadi untuk terjadi perbaikan dan lain sebagainya. Nah, ini untuk menentukan tajuk klasifikasi ini kita bisa menggunakan, sebentar saya membuka, adalah
sekalian saya membuka aplikasi EDDC. Aplikasi EDDC ini, teman-teman sekalian, kita bisa melihat bahwa ini memunculkan tayangan-tayangan tentang tema buku apa saja dengan klasifikasi digitasi, yaitu nomor-nomor buku yang sudah menjadi panduan secara nasional untuk ditentukan tajuk subjeknya dan klasifikasinya. Misalnya kita berbicara tadi masalah hukum tata negara yang dibuat oleh Bapak Jimli Asidiki, Profesor Jimli Asidiki. Dia masuk ke dalam kategori social science. Kita bisa mengklik di sini. Tadi kita melihat kan, kita bisa melihat tadi kan bahwa nomor bukunya adalah, tadi sebentar kita coba cek, nomor bukunya adalah, coba kita lihat 342. 342 ini apakah sama dengan tajuk di EDDC atau tidak? Kita bisa melihat. Karena di dalam bukunya tersebut sudah tertulis 342. Jadi kita masuk ke dalam buku yang kategorisasinya tentang masalah hukum. Kita coba mengklik. Nah, di sini kalau untuk nomor 342, maka dia akan terdeteksi sebagai buku konstitusional dan administrasi atau hukum tata negara. Maka klasifikasi buku tersebut adalah digitasinya 342 yang sesuai tertulis pada klasifikasi yang ada pada SLIMS. Sehingga apa yang disebut sebagai nomor panggil, supaya kita bisa mengidentifikasi buku apa itu, maka kita akan mencoba menuliskan di sini dengan mengambil klasifikasinya yaitu bernomor 342, kemudian kita mengambil lagi nomor nama Pak Jimli Asidiki itu dengan 3 huruf, yaitu kalimat pertama adalah Jim, kemudian H ini adalah merupakan judul daripada buku yaitu Hukum Tata Negara. Jadi kita mengambil sampel seperti ini sehingga menjadi nomor panggil. Sehingga hal tersebut menjadi subjek juga untuk kita input. Nah, di sini kita sudah masukkan tadi data gambar yang sesuai dengan buku yang saya sudah masukkan, yaitu scan cover, sehingga muncul di atas seperti ini, ya. Menjadi hukum tata negara darurat dengan model covernya seperti ini. Nah, itu bisa kita lihat dalam proses pencarian nanti. Nah, setelah itu teman-teman sekalian, di sini kita bisa lihat sirkulasinya. Nah, di sini ada menu sirkulasi. Apa yang terjadi pada menu sirkulasi ini? Ini adalah proses peminjaman. Misalkan saya mencoba untuk mengetik nomor identitas saya. Kebetulan saya mendata diri saya sendiri untuk proses peminjaman tersebut. Maka untuk 6 digit pertama itu bisa menunjukkan nama saya sebagai Arianto Ardiansyah, ya, untuk meminjam proses peminjaman buku tersebut. Nah, di sini akan muncul lagi nama yang kita inginkan, ya. 03 misalkan. Nah, muncul nama saya. Kemudian kita bisa mengkliknya. Kemudian kita bisa mengklik mulai transaksi dalam proses peminjaman buku tersebut. Nah, dalam proses pinjaman buku tersebut, di sini sudah saya masukkan semua, salah satunya foto saya sendiri. Kemudian di sini bisa kita lihat proses peminjaman buku yang ingin kita pinjam. Misalkan tadi buku tentang hukum tata negara. Hukum tata negara. Di sini kita bisa, mohon maaf ya, mungkin dia memakai barcode untuk proses peminjamannya, sehingga kita bisa melihat buku apa saja yang bisa dipinjam